Sebagai kekasih Roland, rupanya masih banyak hal yang tak ia ketahui tentang pria itu. Bagi Raye, hanya mengetahui soal Roland dan seluk-beluk keluarganya saja tidaklah cukup. Ada hal lain yang ingin ditelusurinya lebih jauh, yaitu masa lalu Roland. Penyelidikan Raye mengenai masa lalu Roland terhenti. Begitu saja karena ia sibuk mengurusi kasus Ardan yang menyeret namanya. Karena kejadian tersebut, Raye jadi melupakan apa yang ingin diketahuinya tentang Roland. Dan selama ini, pria itu tak pernah menceritakan apapun padanya. Raye baru menyadari jika tak sekalipun Roland menyinggung soal masa lalunya. Tiap kali Raye bertanya perihal mantan kekasih, Roland selalu mengelak dengan dalih, yang udah berlalu nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Hingga pada akhirnya Raye menemukan foto Valerie yang dirumorkan pernah berpacaran dengan Roland di dompet pria itu. Untuk apa Roland menyimpannya? Apa cerita di masa lalu Roland belum selesai? Raye menghela napas besar, mengambil bantal untuk dibawa ke dalam pelukannya. Ia lantas meletakkan dagunya di sana dengan otak yang terus memikirkan soal foto Valerie yang masih Roland simpan di dompetnya. Satu notifikasi chat yang masuk menyadarkan Raye dari lamunannya. Segera diambilnya ponsel yang sedari tadi diletakkan di samping tubuhnya. Pesan tersebut berasal dari Anggita, yang baru saja membalas pertanyaan yang Raye ajukan mengenai foto mantan yang masih disimpan tentu saja dengan menyamarkan nama Roland. Anggita, kenapa, Ray, lo punya pacar? Ya, rupanya pesan balasan dari Anggita bukan jawaban yang dibutuhkannya. Temannya itu malah balik bertanya alias kepo. Raye, untuk riset, git, buat webtoon gue, buruan jawab. Beruntung Raye pernah bercerita pada Anggita. Jika ia berkeinginan untuk membuat webtoon agar hobi menggambarnya semakin berkembang dan menjadikan hal itu sebagai alasan yang tepat untuk tetap menutupi hubungannya dengan Roland. Anggita, kirain punya pacar. Dari pengalaman gue ya, Ray, kalau misalnya cowok yang masih nyimpen foto mantannya, tandanya dia belum bisa move on. Jawaban Anggita sungguh menohok hatinya. Kontan Raye mematung di tempat dengan ponsel yang masih berada dalam genggaman dan mata yang tidak lepas dari layar ponselnya. Roland belum bisa move on dari Valerie. Benarkah? Raye memejamkan matanya sejenak seiring dengan tarikan napas panjang yang ia lakukan, mengatur emosi yang mulai menyambangi dirinya. Ponsel pun sudah kembali ditaruh di sebelahnya tanpa membalas pesan terakhir Anggita. Setelah berhasil mengatur perasaan melankolisnya, Raye kembali mengambil ponselnya, membuka room chatnya dengan Anggita untuk kembali bertanya hal lainnya sambil tetap berusaha berpikir positif. Raye, kalau pasangan kita nggak mau cerita soal masa lalunya, itu artinya apa? Anggita, itu artinya dia belum mau membuka diri. Kasarnya, sih, belum bisa menerima pasangannya yang sekarang karena masih terjebak sama masa lalunya. Lagi-lagi jawaban Anggita begitu menusuk. Pikiran positif yang sejak tadi Raye usahakan tetap memenuhi kepalanya, seketika buyar. Pikiran negatif mulai mendominasi, membuat Raye merasa resah dan membanting ponselnya begitu saja. Lalu, membaringkan tubuhnya dan menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuhnya. Malam semakin larut. Bukan waktu yang tepat untuk membiarkan pikiran negatif menguasai kepalanya. Raye tidak mau terjebak bersama overthinkingnya. Tidur Raye tidak nyenyak tadi malam. Gelisah, memikirkan pesan Anggita yang sepertinya memang benar. Raye meringis dengan desahan nelangsa yang lolos dari bibirnya. Kakinya dientak-entakkan di atas, ranjang sembari mengacak-acak rambutnya. Raye bahkan baru bangun tidur, tetapi pikiran mengenai Roland yang kemungkinan belum move on dari masa lalunya terus berputar-putar dalam benaknya. Menyebalkan sekali. Sambil berusaha menyingkirkan pikiran negatif yang mampir dalam kepalanya, Kaye bergegas menuju kamar mandi karena memiliki jadwal kuliah pagi. Setelah kelasnya selesai, Raye akan mengajak Roland untuk bertemu, menanyakan langsung kegalauannya sepanjang malam tadi. Dan sesuai rencana, beberapa jam kemudian, Raye sudah duduk berdua bersama Roland, di sebuah restoran seafood langganan Roland untuk makan siang bersama. Kamu nggak ada kelas lagi, kan, setelah ini? Tanya Roland setelah memesan. Raye menggeleng, matanya berpendar ke sepenjuru ruangan yang dipenuhi manusia. Wajar saja, sekarang sedang jam makan siang. Restoran terkenal seperti ini tak mungkin sepi pelanggan. Namun, karena hal itu, Raye jadi ragu untuk membicarakan keresahannya pada Roland. Suasananya begitu ramai, lah ingin berada dalam kondisi yang tenang untuk membicarakan hal
Yang cukup serius. Tumben banget ngajakin aku makan siang. Ada hal penting yang mau disampaikan. Roland kembali bertanya, dalam posisi berpangku tangan dengan mata yang menyorot Raye secara intens. Raye menjatuhkan pandangannya pada Roland, menemukan pria itu yang tengah menatapnya dengan raut penasaran. Barangkali ekspresi Raye memang mudah dibaca sehingga Roland mengetahui jika ia memiliki tujuan tersendiri saat ini. Nggak ada, kok. Lagi pengin makan siang bareng aja, jawab Raye, mengusahakan senyum untuk bergabung dalam mimiknya. Roland menaikkan sebelah alisnya, merasa janggal dengan tingkah Raye yang tak seperti biasanya. Ada apa? Tanyanya sekali lagi, mencoba menyelipkan, sedikit nada menuntut agar Raye bersedia jujur padanya. Raye memutar otak, mengajak logika dan hatinya berdiskusi sesaat sebelum memberi jawaban yang tepat pada Roland. Sama seperti sebelumnya, Raye pun memutuskan untuk berbohong. Ketika hendak membuat alibi pada Roland, pelayan sudah lebih dulu datang membawa pesanan mereka. Dan Raye terselamatkan karena setelahnya mereka segera menyantap habis hidangan yang tersaji di atas meja. Kamu kenapa nggak pernah cerita tentang masa lalu kamu ke aku, Mas? Raye sudah merasa lelah menahan rasa penasarannya. Jadi, begitu Roland memarkirkan mobilnya di depan rumah Raye, pertanyaan itu dengan gesit terlontar dari mulutnya. Dahi Roland mengerut seiring dengan kepalanya yang ditolehkan pada Raye. Tiba-tiba banget. Kamu kenapa? Embusan napas panjang dikeluarkan oleh Raye. Posisi duduknya dimiringkan hingga ia bisa menatap Roland dengan lekat. Ini adalah waktu yang tepat untuk membicarakan tentang apa yang dipikirkannya sejak kemarin. Jawab dulu pertanyaanku tadi, cecar Raye, sedikit tak sabar. Makin jelaslah kebingungan dalam ekspresi Roland. Ia pun memilih untuk mematikan mesin mobilnya, merasa jika pembicaraannya dengan Raye akan berakhir panjang. Kan aku udah bilang berkali-kali kalau masa lalu itu bukan hal yang perlu diungkit-ungkit lagi. Raye menyipitkan matanya pada Roland. Kamu belum bisa move on dari masa lalu kamu, ya? Gantian Roland yang menghela napas panjang sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Dugaannya benar, pasti ada yang tidak beres dengan Raye. Entah apa yang baru saja terjadi pada kekasihnya ini. Atas dasar apa kamu ngomong kayak gitu, Raye? Raye menelan ludahnya, membasahi tenggorokan yang terasa kering sebelum menanggapi pertanyaan Roland. Kemarin aku nemu foto Mbak Vale di dompet kamu. Kilat keterkejutan sempat muncul dalam bola mata Roland, tetapi buru-buru ditangkis oleh pria itu dan membuat kecurigaan Raye makin meningkat. Aku lupa ngeluarinnya, balas Roland, yang masih bisa bersikap tenang. Raye terdiam sejenak, hanya saling pandang dengan Roland, lah kemudian menganggukkan kepalanya beberapa kali seraya melepas sabuk pengamannya. Saat kembali menjatuhkan netranya pada Roland, Raye hanya berkata, "Oke. Kamu kenapa, Raye?" tanya Roland. Ketenangannya sudah hilang, bertransformasi menjadi rasa frustrasi. Raye menggeleng, memaksa senyum untuk hadir dalam wajahnya. Nggak apa-apa, sekali lagi Roland mengusap wajahnya dengan kasar. Mulai kebingungan menghadapi perilaku Raye yang seperti ini, lantas mengulurkan tangannya ke depan untuk menyentuh pundak Raye. Tataparnya pun bertambah lekat. Kenapa? Roland menanyakan hal yang sama, kali ini penuh tuntutan. Raye memindahkan tatapannya ke bawah, menunduk menghindari Roland. Aku cuma pengin tahu masa lalu kamu. Mas, apa itu salah? Atau aku memang nggak sepenting itu buat kamu? Astaga, Raye, kenapa kamu bisa mikir gitu, sih? Saat ini, Roland benar-benar habis dimakan kefrustrasian. Pandangan Raye kembali terangkat, tampak sendu dan tak bersemangat. Aku masuk dulu, pamitnya, menarik paksa tangan Roland agar lepas dari bahunya. Tanpa menunggu jawaban Roland, Raye bergegas keluar dari mobil pria itu. Buru-buru masuk ke dalam rumah sebelum Roland sempat menyusulnya,